Kali ini saya akan membagikan penjelasan tentang More Than Just a Game. Dan kali ini saya akan membahas tentang otak pecandu game. Apa saja pengaruh kecanduan game kepada otak? Apa rasanya kecanduan game online? Apakah manfaat bermain game membenarkan risiko kecanduan bermain game online? Penelitian mengenai otak pecandu game online mengungkapkan banyak hal-hal yang menarik. Misalnya, melalui mesin MRI atau Magnetic Resonance Imaging, ilmuwan menemukan bahwa otak para pecandu game berfungsi untuk berperilaku sama seperti otak orang-orang yang kecanduan dengan judi atau zat-zat adiktif. Penelitian dari JPR atau Journal of Psychiatric Research menguji bagaimana otak dari 10 pecandu game berespon ketika terangsang dengan gambar-gambar game. Respon otak mereka kepada gambar, video, dan suara game online mirip dengan respon otak yang kecanduan zat-zat adiktif. Artinya kecanduan game sama kuatnya dengan kecanduan kepada zat-zat adiktif. Pecandu game juga menunjukkan respon emosional yang sangat kuat ketika mereka melihat foto yang teringat tentang game. Mereka respons jauh lebih kuat dibanding respon pemain game biasa. Artinya, otak pecandu game memiliki respon yang berbeda dibandingkan pemain game biasa. Otak mereka langsung bekerja keras dan terisi. Dan dopamin ketika terangsang dengan game itulah alasannya mereka seperti selalu memikirkan dan mau bermain game. Berpikir tentang game membuat mereka senang karena saya kecanduan game. Bermain game adalah pengalaman paling menyenangkan dan menantang dalam hidup saya. Di dalam game, saya bisa mengabaikan segala sesuatu. Dunia di sekitar saya pelan-pelan menghilang. Dan yang tersisa hanyalah layar monitor komputer saya. Jam-jam terasa seperti menit. Pemain game yang memiliki skill tingkat tinggi tidak memikirkan keyboard dan mouse seperti alat untuk bermain. Komputer seperti menjadi bagian tubuh tambahan. Menggerakkan karakter di game sama mudahnya dengan menggerakkan tangan atau kaki saya. Ini adalah suatu pengalaman yang menyenangkan dan adiktif. Anehnya, saya tidak merasa seperti kecanduan. Saya merasa bebas dari kekangan realita yang menjadikan. Di dunia nyata, saya tidak terima apa adanya. Saya gagal di sekolah, dikambing hitam sebagai anak-anak, dan tidak disukai guru-guru dan orang-orang di kelas saya. Pikiran bahwa game memperburuk masalah saya tidak tersirat dalam pikiran saya. Yang saya tahu hanyalah bahwa saya merasa diterima, diakui, dan dihargai di game. Saya tidak sadar bahwa saya tidak bisa mengontrol kebiasaan bermain saya. Banyak pecandu game yang bertingkah seperti mereka masih punya kendali karena kita tidak mau melepaskan game sebagai pelarian kita. Banyak orang seperti saya berhasil meyakinkan orang tua kami bahwa kami masih memegang kendali, bahwa kami tahu apa yang kami lakukan. Kami memberikan berbagai alasan menarik. Misalnya, bermain game menolong saya berteman dan bergaul. Dan banyak orang yang mengatakan bermain game membantu saya belajar bahasa Inggris. Dan juga orang tua yang berpikir, biarkan saja dia main game. Toh lebih baik main game daripada minum, judi, atau seks bebasan. Ayo kita bahas alasan-alasan itu satu demi satu. Yang pertama, apakah bermain game menolong kami berteman dan bergaul? Jawabannya itu adalah ya. Berteman dan bergaul dengan orang yang salah dan dengan cara yang salah. Masalah dengan pergaulan yang didasarkan pada dunia maya adalah bahwa manusia berkomunikasi dengan berbagai medium. Gerakan tubuh, intonasi, penampilan, emosi, ekspresi wajah, dan lain-lain. Pergaulan dunia maya adalah pergaulan yang mudah. Alasan pergaulan dunia maya sangat menyenangkan adalah karena kita bisa mengontrol pembicaraannya. Kalau kita belum siap menjawab orang lain, kita bisa menunda membuka pesan mereka. Kalau kita tidak suka berbicara dengan orang tertentu, kita bisa blokir orang itu tanpa berpikir panjang. Kita juga bisa bertemu dengan orang-orang yang mirip dengan kita. Komunitas gamer penuh dengan laki-laki muda yang bergumul dengan keluarga, sekolah, dan pergaulan dalam dunia nyata.
Kami saling mengerti, saling mengakui, dan saling berempati. Tidak heran pecandu game lebih suka bergaul dengan sesama pemain game. Sisi gelap dari pergaulan dunia maya adalah bahwa kita tidak bisa belajar berkomunikasi dengan semua medium yang ada. Pecandu game berat biasanya memiliki penampilan yang buruk, berbicara aneh, dan kurang pandai mengekspresikan diri dengan gerakan tubuh atau wajah. Satu dampak buruk yang lain adalah bahwa pertemanan yang kuat, sehat, dan berguna tidak akan ditemukan di dalam dunia maya. Pertemanan yang bisa membuat kita benar-benar dihargai, diterima, dan dikasihi hanya bisa ditemukan di dalam dunia nyata. Yang kedua, apakah game membantu kita belajar bahasa Inggris? Ya, dengan cara yang tidak sehat. Ada banyak cara untuk belajar bahasa Inggris tanpa mengambil resiko kecanduan game. Saya bisa fasih belajar bahasa Inggris melalui membaca buku, menonton film, dan bergaul dengan orang yang berbicara bahasa Inggris. Memang ada banyak game single player yang didesain untuk mengajar bahasa Inggris. Game-game ini bagus dimainkan untuk anak-anak, tetapi banyak game didesain khusus untuk menyenangkan daripada khusus untuk mengajar bahasa. Apa bedanya game edukasional dan game adiktif? Game edukasional membosankan setelah beberapa jam. Game yang adiktif bisa dimainkan ratusan atau bahkan ribuan jam tanpa membosankan. Manfaat game non-edukasional untuk alat belajar adalah bahasa risiko yang tinggi yang tidak perlu. Banyak orang yang saya kenal belajar bahasa Inggris dengan baik tanpa memakai game. Saya yakin semua orang bisa belajar bahasa Inggris tanpa memakai game. Yang ketiga, apakah kecanduan game lebih bagus daripada kecanduan narkoba, alkohol, atau seks? Pertanyaan ini membuktikan bahwa sang penanya tidak mengerti bahaya dampak kecanduan game. Riset sudah menunjukkan bahwa tingkat adiksi game bisa sama mengikat dan mempengaruhi seperti zat-zat adiktif. Kecanduan game jelas-jelas berdampak buruk dan dalam hubungan orang tua dan anak. Prestasi, akademik, kesehatan mental, pengelolaan emosi, dan kehidupan spiritual. Kecanduan game bukanlah alternatif yang layak diterima hanya karena ada kemungkinan masalah yang lebih buruk. Kecanduan game malah bisa mendatangkan masalah-masalah yang lebih buruk, seperti kecanduan pornografi, pertumbuhan sosial terhambat, dan kecanduan internet. Banyak orang tua karena tidak cukup mengenal bahaya kecanduan game, membiarkan anak-anak mereka bermain banyak-banyak. Banyak orang tua mengira anak mereka sudah siap mempertanggungjawabkan kebiasaan bermain game mereka. Tapi apakah itu benar? Menurut riset, banyak anak-anak benar terbelenggu karena mekanisme adiksi. Faktanya adalah anak-anak bahkan pada usia remaja belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya dengan pemakaian gadget. Dan orang tua masih wajib melindungi kami dari bahaya kecanduan. Siapa yang membelikan HP, siapa yang membelikan laptop, siapa yang membayar tagihan wifi, siapa yang mempertanggungjawabkan keayahan dan keibuan kepada Tuhan. Jelas bukan anak-anak, remaja punya andil pada masalah. Tetapi kalau ada anak-anak yang kena kecanduan game, orang yang memegang tanggung jawab utama adalah orang tuanya, bukan anak. Apakah masuk akal jika seseorang memberikan kunci mobil kepada anak 8 tahun dan memarahi anak itu ketika anak itu tabrakan mobil? Tidak masuk akal juga jika orang tua menuntut anak-anaknya untuk bertanggung jawab sepenuhnya ketika memakai gadget. Dan renungan hari ini yaitu pada 18 Desember bertemakan 24 hours atau 24 jam. Mari kita buka di Mazmur 5 ayat 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Tuhan telah memberikan waktu kepada setiap orang, yaitu 24 jam sehari. Namun setiap orang menggunakan waktu tersebut dengan berbeda. Ada yang menggunakannya untuk kerjaan, sekolah, hobi, main game, dan lainnya. Sadar gak sih guys, kalau kebanyakan dari kita itu menggunakan waktu hanya untuk kesenangan kita sendiri. Hanya untuk diri sendiri gitu. Padahal kita seharusnya bisa memberikan waktu kita untuk Tuhan yang telah memberikan waktu tersebut sama kita.
Dan dari 24 jam itu kita bisa memberikan waktu yang kita punya untuk dekat sama Tuhan kok. Cuma 1-2 jam sehari aja. Nggak banyak kan? Apalagi kalau ingat kebaikan Tuhan sama kita, seharusnya kita bisa loh meluangkan waktu untuk Tuhan seperti saat teduh atau baca Alkitab. Yuk mulai belajar, kasih waktu terbaik kita untuk Tuhan ya guys. Lalu ayat hari ini di Ibrani 1. Allah berfirman tanpa perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Mereka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia Allah yang menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakannya kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikat dan menjadi badai dan pelayanannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah dan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Dan kepada siapakah di antara malaikat itu ia pernah berkata, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?